Dok. Ya, silakan. Ayo, duduk. Ayo. Enggak usah takut. Duduk. Ya ampun, lucu-lucunya ini cembut-cembut. Ini kakak adik ya? Iya, Dok. Terus kenapa, Ini Dok? adik saya, Dok. Iya, ini kenapa kok kayaknya? Tak, Ya Nggak usah ampun, takut. tunggu, periksa dulu ininya. Kak. Deg-degan banget, takut banget. Iya. Kenapa takut, kenapa? Tenang. Enggak usah takut. Oh, takut sama dokter. Takut dimarahi ya, Pak? Aku sakit, aku mau ke dokter. Iya, sakit. Kalau sakit makanya harus ke dokter. Kok malah takut, kenapa? Takut dimarahi? Takut kan nanti kalau dokternya marah sama aku. Enggak, enggak marah. Ya ampun, kok kasihan banget sampai takut sama dokter marah. Betul, dokternya kan enggak marah kita nyampe sini. Dokter ini kan untuk nolongin orang sakit, bukan untuk memarahi. Jadi ya ini dokternya sekolah buat apa kalau cuma untuk marahi? Kalau untuk marahi nggak usah sekolah dokter. Udah, kamu kenapa, sakitnya yang mana? Kak, aku cuma batuk, kenapa ke dokter? Batuk. Aku batuk keluar darah. Wah, ya itu kalau dokter Dok, batuk. maaf dok, permisi. Duduk dulu. Udah. Sudah. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Muntah juga enggak? Muntah, Oh ya ampun. sampai keluar darah. Aduh, Ya, itu dong. ya. Ini dokter ini kasihan sama kamu. Sudah kok tadi kok barusan sudah ngomong penyakitnya kok mau kabur, kenapa? Takut. Takut kenapa emang? Aku dimarah dokter karena aku makan jajan di sekolah. Kan dokternya marah enggak kan? Enggak, dokter. Ini dokter itu mau nolongin ya. Boleh dokternya nolongin, boleh enggak? Boleh kan ingin ditolongin. Kalau ditolongin suka kan? Kalau dimarahin nggak suka, kalau ditolongin suka kan? Nah iya, jadi dokter ini nolongin. Dan nanti begini dulu ya, ini dokter belum bisa langsung tahu itu darahnya dicek dulu, nanti baru balik sini. Tapi darahnya dicek, terus kalau nanti perlu ronsen, tapi nggak usah takut ya. Itu supaya obatnya cocok. Kalau nggak ronsen nggak apa, terus dokter cuma mengira-ngira, nggak betul-betul ngecek, nanti obatnya salah, nanti malah nggak bisa nolong. Enggak usah takut. Nggak apa-apa. Makanya kan harus di lab, jadi dokter nggak salah gitu loh. Nah sekarang kamu boleh minum vitamin dulu ya, minum vitamin nggak sakit loh, nggak sakit. Ini pokoknya minum vitamin, ini kamu bawa pulang. Terus juga bisa juga kamu teratur minum obat cacing nggak? Enggak ya, ini perlu ya minum obat cacing, jadi kamu beli ini minum obat cacing juga, itu mungkin ada pengaruhnya. Nah sekarang kamu ke lab dulu, ini dokter tuliskan. Dokternya baik ya. Iya, baik. Dulu kakak waktu sakit juga di sini juga. Nah iya, ini kakaknya. Ngapain dokternya marah-marah? Tadi kakak nggak cerita waktu mau ke sini, dokternya nggak marah-marah. Dia udah keburu takut duluan, Dok. Ya kamu tuh lucu, masa kalau ini polisi terus kamu maling, ya mungkin takut gitu loh, kamu akan tak pentung atau gimana. Tapi kalau orang sakit itu kan malah kasihan, bukannya apa ya, maksudnya bukan benci, bukan tidak seneng, tapi ini kasihan. Dokter ini sekolah supaya bisa nolongin karena kasihan gitu, bukan. Karena pengen kamu sembuh. Iya, semua pengen kamu sembuh, kakak juga, makanya ini. Terus dokter ini ada di sini biar bisa ngelayani, biar bisa nolongin gitu ya. Jadi ini untuk ke lab dulu. Ini resepnya ya, Dok ya? Iya, sama ke lab ya. Dah, ini nebus obat dulu di sana di apotek. Silahkan. Ya, ini obatnya jangan lupa diminum ya, Dek ya. Ya, Supaya dan nanti cepat sembuh. Terima kasih dokter. Ya, nanti makannya harus dijaga tapi ya. Kalau sudah sembuh banget baru boleh makan lagi lah yang mungkin gorengan, tapi tetap nggak boleh banyak-banyak ya. Oke. Sudah nggak takut lagi kan? Nggak takut kan? Dokternya baik. Baik kan? Iya, pinter. Iya, sudah. Silahkan pulang. Terima kasih dok. Ya, makasih ya, Sama-sama, Dok ya. sama-sama. Ya, nanti bayarnya di depan aja. Ya. Pagi, Dok. Pagi. Saudara-saudara, mari kita buka Markus pasal 2 ayat 17. Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Nah, saudara, latar belakang dari ayat ini adalah Yesus ini kumpul-kumpul dengan orang berdosa. Kemudian para orang terhormat, kalau sekarang itu pemimpin agama, nah kalau sekarang seperti mungkin pendeta, begitu ya, majelis, itu pada ngerasani Yesus. Karena Yesus kumpul-kumpul dengan orang berdosa. Tapi Yesus cinta kepada orang berdosa. Dia bisa menikmati persekutuan dan ada di tengah-tengah orang berdosa yang justru dia datang untuk menyatakan kasihnya, pertolongannya. Dia ingin menyatakan belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Itu gunanya Yesus datang. Jadi saudara, ini ilustrasi tadi ini benar-benar menggambarkan kita ya. Pertama, kita sering kalau sudah berdosa, kita malah takut datang ke Tuhan. Kita memposisikan seperti maling dengan polisi. Kita pelanggar hukum, Tuhan itu polisi atau hakim yang akan memarahi kita, yang akan menghakimi kita. Tetapi Yesus sendiri bilang, dia memandang orang berdosa seperti orang sakit, bukan orang hukuman, bukan orang kriminal. Dosa itu walaupun memang pada akhirnya harus dihakimi, harus dihukum, tetapi Yesus lebih memandang dosa itu ada karena sebenarnya semua kita ini orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa itu seperti orang sakit. Dosa itu seperti luka, dosa itu mungkin seperti kanker atau penyakit-penyakit lain. Yesus datang dia dengan belas kasihan, bukan dengan membawa penghakiman atau penghukuman, tetapi dia membawa belas kasihan dan dia ingin merangkul dan menjadi sama seperti orang-orang berdosa. Sehingga dia bisa menyatakan pertolongan, dia bisa menyembuhkan kita. Jadi pertama biasanya waktu kita berdosa, kita malah menjauh, lari-lari. Itu seperti yang dilakukan bapak kita yaitu Adam. Tapi sekarang kita mau berhenti, waktu kita berdosa, itu seperti waktu kita sakit, kita kepingin cepat-cepat ke dokter. Mandangnya kita ganti seperti itu. Kita mandang diri, saya sakit Tuhan, saya butuh dokter, saya datang kepadamu, sembuhkan saya. Ya, seperti itu memandangnya yang akan lebih membawa hasil, lebih membawa berkat kepada kita. Kalau kita terus memandangnya pendekatan seperti polisi dan maling, tentu saja tidak akan terjadi penyembuhan, perubahan apapun dalam hidup kita. Supaya terjadi penyembuhan, perubahan, pandang diri kita sebagai orang sakit dan Tuhan sebagai dokter. Kedua, dalam peragaan tadi, sebagai pasien mungkin kita kita datang mendekat kepada Tuhan tetapi takut-takut, kemudian kita Tuhan saya habis berdosa ini, ampuni. Seperti tadi dalam peragaan, setelah dia ngomong saya muntah darah, sudah maaf, saya sudah merepotkan, saya mengganggu, saya pulang saja, sudah mengganggu waktunya dokter. Tujuannya bukan itu, saudara. Kita mengaku dosa itu tujuannya supaya pokoknya saya sudah ngaku, cepet-cepet lari supaya tidak dipentung atau tidak dihukum atau diapa. Tidak gitu. Ya kalau sudah mengaku itu baru awal dari proses. Setelah mengaku, yang perlu dilakukan adalah kita tetap duduk. Tanya, apa yang saya perlu lakukan, obat apa yang saya perlu minum. Kalau dalam kekristenan yaitu ayat apa mungkin yang saya perlu baca untuk menguatkan, untuk menjadi obat, menjadi vitamin atau makanan yang sehat yang sedang cocok dengan penyakit yang saya derita ini. Dengarkan dokter itu. Jangan keburu-buru, pokoknya saya sudah mengaku dosa, saya sudah ya, pokoknya tugasnya sudah dilakukan. Bukan perkara tugas, tapi mengaku itu supaya dokter tahu dan supaya bisa menolong dengan lebih tepat sasaran. Jadi waktu kita mengaku, maka disitulah jawaban akan datang dari Tuhan berupa terapi atau langkah yang tepat untuk dia bawa, langkah-langkah berikutnya untuk mengatasi. Seperti kalau tadi ya, langkah pertama kamu pergi lab gitu ya, atau bagaimana, nah seperti itu, atau ronsen. Itu langkah-langkah itu kita dengarkan dari dokter. Dia akan bilang, aku mengasihi kamu, kamu tak tolongi, aku membelas kasihani kamu, aku pengen kamu sehat, pengen kamu sembuh. Langkahnya seperti ini. Belajar kita duduk dengan tenang waktu kita berdosa. Kita proses tanya, kenapa saya ini ya dokter? Saya harus lakukan apa? Atau baca ayat apa? Atau pergi kemana, mungkin ada orang yang bisa membantu saya. Dengarkan itu dari Tuhan. Duduk dan siapkan telinga hati untuk dengar jawaban Tuhan. Dia akan menjawab dengan sangat senang hati karena dia senang didatangi, dia senang dimintai tolong, dia senang menolong kita.
Ya, kemudian satu lagi hal terakhir, si kakak tadi ini perannya sebagai kakak ya, yang di sebelah kanan kiri saya, dia itu memberi kesaksian kepada orang-orang. Dia sudah mengalami dokter yang sama dan dia bilang, dokter ini nggak mukul gitu, dokter ini nggak memarahi, dokter ini sabar dan dia benar-benar tulus menolong. Itulah yang Yesus ingin lakukan kepada kita. Kalau satu sudah ditolong, satu ini diharapkan Yesus akan cerita ke orang lain, mempromosikan dokter ini kepada yang lain-lain, sehingga yang lain-lain pun akan mengerti bahwa pendekatannya bukan seperti polisi, maling mendekati polisi. Tidak ada ceritanya kalau maling ya pasti menjauh gitu dari polisi. Tetapi kita perlu mendekati Yesus dengan pendekatan kita ini pasien. Yesus adalah dokter, dan itu yang kalau kita mempersilahkan Yesus bekerja sebagai dokter, menyembuhkan kita dari dosa, pikiran jelek atau apapun yang kita tidak bisa atasi selama ini. Tapi waktu kita mau jujur datang ke Tuhan dan membiarkan Dia berbicara kepada kita dan menyembuhkan kita, maka kita akan mulai mengalami, dan waktu kita mengalami pasti tidak pasti kita akan kepingin cerita, enggak dokter itu baik, aku diginikan. Itulah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kita. Kita terima segala pekerjaan Tuhan ini dan kita aminkan bahwa ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memandang saya orang berdosa dengan belas kasihan seperti dokter memandang orang sakit, bukan seperti hakim memandang kriminal. Ya. Demikian renungan, semoga memberkati dan selamat pagi.